Kenapa mie Aceh rasanya mirip kari India, tapi bentuknya mie Tiongkok? Yuk bongkar sejarah rahasia di balik salah satu makanan paling berani di Indonesia. Kembali lagi di Seram Pangan, sejarah mengenai pangan. Ini sejarah mengenai pangan. Seram pangan, seram pangan. Semua akan kita ceritakan. Setiap jengkal sejarah kita hadirkan untuk menghargai jasa para pejuang pangan. Karena dari tangan mereka Sejarah banyak mencatat tentang Aceh itu sendiri, karena memang sebagai pintu masuk ke Nusantara, Aceh sangat-sangat berperan penting bagi kelangsungan jalur perdagangan di Nusantara. Rempah-rempah, bahan perkebunan, yang lainnya seperti karet segala macam, lalu perdagangan kain dari luar negeri, itu masuknya melalui pelabuhan di Aceh. Itu yang membuat Aceh memiliki jati diri yang sangat-sangat kuat. Bayangkan, Aceh di abad 16 hingga abad 19 sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara, sekaligus pusat perdagangan. Aceh adalah melting pot atau titik temu dari berbagai bangsa di dunia untuk melakukan perdagangan. Di sepanjang pelabuhannya, para pedagang dari Tiongkok, India, Arab, hingga Eropa hilir mudik membawa barang dagangan dan kebudayaan mereka masing-masing. dibutuhkan. Peradaban demi peradaban diciptakan. Mie Aceh adalah bukti bahwa kuliner adalah sejarah yang bisa dimakan, karena di sana ada 3 pengaruh besar di dalamnya. Fondasi utamanya adalah mie kuning yang tebal berbahan gandum, dan ini warisan budaya kuliner dari Tionghoa. Sedangkan kuah kentalnya yang penuh ledakan rasa itu berasal dari pengaruh kari India dan bumbu rempah dari Timur Tengah. Penggunaan jintan, kapulaga, kayu manis, dan ketumbar di sini sangat-sangat dominan. Dan juga daun salam koja atau daun kari yang memberikan aroma khas yang tidak ditemukan di jenis mie yang lain. Sedangkan untuk menyatukan semuanya ini, masyarakat Aceh menambahkan hasil bumi mereka sendiri. Daging sapi dan kambing dipilih sebagai bentuk ketaatan mereka pada syariat Islam, serta hasil laut seperti udang dan kepiting itu menjadi salah satu bahan mereka. Inilah yang membuat mie Aceh memiliki identitas lokal dan menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Aceh itu sendiri. Berbeda dengan mie Jawa yang cenderung manis atau mie Tionghoa yang cenderung gurih ringan kuahnya, mie Aceh mempunyai filosofi rasa yang begitu tegas. Mie Aceh cenderung berwarna merah, berasal dari cabai merah kering yang dihaluskan. Dan ini melambangkan keberanian masyarakat Aceh. Kandungan rempah di dalamnya bukan cuma soal rasa, tetapi juga berfungsi sebagai obat tradisional untuk menghangatkan tubuh di tengah cuaca pesisir. Namun, belum sah disebut mie Aceh jika tidak ada irisan bawang merah mentah dan mentimun yang berfungsi untuk menetralkan kolesterol dari daging merah serta memberikan sensasi segar di tengah bumbu yang berat, serta
ditambah lagi gurihnya emping melinjo. Mie Aceh adalah bukti perbedaan budaya. Jika dicampur dengan porsi yang pas, akan melahirkan budaya baru yang sangat-sangat luar biasa. Sekian sejarah mie Aceh yang sangat-sangat megah. Ikuti terus Serampangan, sejarah mengenai pangan. Karena setiap jengkal sejarah kita hadirkan untuk menghargai para pejuang pangan.